Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita itu nggak akan pernah putus. Walaupun kita bertemu cuma sejam secara online, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lantas saya muncul pertanyaan, kenapa setiap manusia itu harus menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kalau kita mendengarkan sambutan-sambutan, rasa syukur kita itu perlu yang namanya disampaikan. Baik secara lisan, baik secara hati, maupun secara perbuatan. Saya mengutip bahwasanya perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan ketika beliau ini sedang menunggangi kuda, lalu berhenti di tengah keramaian pasar kota Basra. Lalu ketika berhenti, bertemu dengan yang namanya sekumpulan pemuda. Nah, lalu ketika turun dari kuda, ditanya. Yang namanya ulama pasti mau nanya tentang keilmuan. Sekumpulan anak muda itu bertanya, katanya, "Ya Aba Ishaq," panggilan Imam Hasan Al-Basri pada saat itu. "Wahai Aba Ishaq, kata Al-Quran itu, uda'uni astajib lakum." Katanya, berdoalah kepadaku, maka akan kujawab doa kalian semua. Akan tetapi saya berdoa sampai dengan detik ini, sampai dengan waktu ini, sampai dengan hari ini, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang salah, katanya, kata pemuda-pemuda itu. Lantas apa doa saya salahkah? Apakah doa saya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ketika saya berdoa Allah berpaling kepada saya? Lalu dijawab dengan bijaknya oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya ma'syarus sabab, katanya. Wahai kumpulan para pemuda, doa kamu itu nggak salah. Doa kamu itu tidak, bahwasanya bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada penyebab doa kita tertahan atau tertolak di muka bumi ini. Lalu ditanya, apa itu Imam Hasan Al-Basri? Penyebab yang paling utama adalah katanya hatinya mati. Nah, makanya hati mati itu penyebab yang namanya doa kita tertolak. Bagaimana kita mau sampai bahwasannya sinyal ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita nggak punya yang namanya hati yang bersih? Kalau hati kita mati, bagaimana sinyal mau sampai? Sebagai contoh, kalau kita WhatsApp seseorang, pasti kita butuh kuota, butuh wifi. Kita wifi-nya sudah mati, gimana mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, lalu ditanya sama pemuda lagi, apa penyebab hatinya mati? Dijelaskan sama Imam Hasan Al-Basri. Bahwasanya penyebab hati kalian mati itu ada 4. Yang pertama adalah araftumullaha wa lam tu'tuhul haqqah. Kalian mengenal Allah, akan tetapi kalian tidak pernah yang namanya taat kepada Allah. Jangankan taat, kalian bertemu dengan Allah saja tidak pernah, katanya. Makanya hati kalian menjadi mati. Ini masih dalam konteks syukur, ya. Lalu yang kedua, bahwasanya qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an dimusabaqahkan, bahkan Al-Qur'an itu dijadikan perlombaan dan lain sebagainya. Akan tetapi walam ta'malu bih, tidak pernah yang namanya kalian mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Makanya banyak sekarang hanya mengaji Al-Qur'an saja, tapi tidak pernah mengkaji yang ada di dalamnya. Nah, itulah salah satu penyebab hatinya mati. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan yang kita bahas, bersyukur.
Dijelaskan bahwasannya akaltum ni'mati rabbikum walam tashkurulah. Salah satu penyebab hatinya mati yang ketiga adalah bahwasanya akaltum ni'mati rabbikum. Kalian itu memakan nikmat Allah, bahkan ikan di laut dipancing, kemudian pohon yang berbuah dipetik oleh seorang manusia. Akan tapi walam tashkurulah, dia tidak pernah yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas itulah yang membuat hati kita menjadi mati. Doa kita bukan tidak didengar, tertahan. Sinyalnya yang nggak sampai ke arsy-Nya Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat. Penyebab hatinya mati adalah bahwasanya kultum annal mauta walam tasta'idlah. Kalian sudah tahu mati, akan tetapi tidak pernah yang namanya mempersiapkan kematian. Yang dikejar hanya dunia saja. Padahal dunia itu hanya yang namanya panggung sandiwara. Bahkan rekayasa belaka. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Baik dia ganteng, cantik, mau dia kaya, miskin, mau dia bodoh, mau dia pintar. Semuanya pasti merasakan yang namanya kematian. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa dinegosiasi. Tapi orang yang paling bodoh adalah hanya mempersiapkan keduniaan, tidak mempersiapkan kematian nantinya. Nah, itulah penyebab hati kita menjadi mati. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bahwasannya peserta kajian webinar Win Sunan Kalijaga pada hari ini, dan juga salawat dan salam jangan pernah kita lupakan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya nggak pakai slide ini ya. Tapi insya Allah kita ngobrol bareng, lebih kita sharing bareng. Kalau ada yang salah diingatkan, jangan panggil saya Pak ya. Saya lah kelahiran 98. Nggak jauh lah sama kalian ya. Baru berapa tahun ya. Insya Allah saya masih sefrekuensi lah sama kalian semua. Hadirin wal hadirat. Dalam webinar kali ini mengangkat tema bahwasanya meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menjadi generasi yang rabbani. Bahwasanya kemarin kita jatuh pada 12 Rabiul Awal. Beberapa tahun yang lalu ternyata ada seorang lahir ke muka bumi ini adalah orang yang istimewa. Orang yang bahwasannya menyebarkan agama Islam tanpa lelah di dadanya. Orang yang tidak pernah mengeluh bahwasanya mendakwahkan agama Islam sekalipun itu dicaci dan dimaki. Yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tradisi di Indonesia banyak yang mengadakan bahwasannya bahasanya itu adalah maulid. Memperingati kelahiran Nabi. Terlepas dari apapun itu, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan lain sebagainya. Maulid sesat dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bahwasanya memperpecah belah umat Islam. Esensinya adalah yang dikatakan Ustadz Ismail tadi. Ternyata esensi maulid itu bukan kita memperdebatkan apa hukum maulid. Kita lihat dari maslahahnya, kebaikannya. Yang dinilai di mata Allah bukan yang namanya hukum benar atau salah. Sekalipun itu keluar dari yang namanya dubur seekor ayam. Kalau memang itu telur kita makan. Artinya apa? Bahwasannya jangan pernah kita berkutat dalam perdebatan maulid saja hukumnya apa. Berkutat bahwasanya di dalam doa kunut itu hukumnya apa. Karena nggak akan selesai sampai kapanpun itu. Nah, lalu sebaiknya manusia gimana? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya saya menyebarkan manfaat, kebaikan. Dimanapun kita berada menebarkan kebaikan. Di kampus kah, kemudian di sekolah kah, dimanapun kita berada,
hendaknya kita menyebarkan yang namanya kebaikan. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kepada kebaikan. Tidak pernah Rasul yang namanya mengajarkan keburukan, kejahatan. Apakah pernah Rasul mengajarkan kita mencuri? Tidak. Bahkan Rasul dikatakan oleh seorang pengemis buta, bahwasanya Rasul seorang pendusta, Rasul seorang penyihir. Apa Rasul marah? Tidak. Bahkan Rasul menyantuni di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, bahwasannya jangan pernah kita memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Sebagai seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi kita semua. Kita sebagai manusia saja, teman-teman di sini semuanya Lailatul Ula, Zulfa, An-Nisa, Rinda dan semuanya. Kalau ulang tahun kira-kira dirayain nggak tuh? Dirayain ya? Atau disurpresin tuh? Apalagi sama ayangnya itu ya, dikasih surprise itu. Kalau yang punya ayang, mudah-mudahan nggak punya ayang semuanya ya. Ayangnya langsung kepada di depan KUA itu. Saya terima nikahnya itu ya. Jadi ketika manusia biasa saja ada hari kelahirannya diperingati. Masa seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak diperingati? Bahkan seorang Abu Lahab dikisahkan di dalam surah Al-Lahab sudah dipastikan yang namanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan siksa keringanan di setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia senang ketika bahwasanya hari kelahiran Ahmad katanya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia senang, akhirnya diringankan siksanya setiap hari Senin. Masa kita sebagai seorang yang bahwasannya umat benar-benar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali yang namanya mengingat. Sungguh sangat keji, sungguh sangat pelit. Wah, maulid ini bukan yang namanya kita berhura-hura dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Bahkan kita berkumpul walaupun dalam keadaan daring, kita melaksanakan yang namanya ilmu. Kita menuntut ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Sejak turun ayat Al-Quran yang pertama sampai dengan ayat 5 itu, ternyata kita disuruh membaca, suruh belajar ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dengan Tuhan yang menciptakan kita semua. Bahwasanya allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita apa yang tidak diketahuinya. Kita sudah disuruh belajar. Jadi jangan pernah kita jenuh belajar. Ustaz, saya sudah lulus S1 mau berhenti belajar. Itu adalah manusia yang bodoh. Saya sudah S2 mau berhenti belajar. Tidak. Ilmu itu tidak akan pernah habis. Ilmu itu tidak akan yang pernah yang namanya pupus dalam hidup kita. Makanya ilmu itu terus mengalir. Ilmu itu terus yang namanya menghidupkan. Makanya ada qaul Arabik dikatakan, al-ilmu nurun hayat. Ilmu itu adalah penerang kehidupan. Bahkan kita mau makan menggunakan ilmu, mau minum menggunakan ilmu, mau membaca menggunakan ilmu. Tadi yang di hadis yang disebutkan sama Ustaz Ismail itu, bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia, maka tuntutlah ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian mau mendapatkan akhirat, tuntutlah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian mau mendapatkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Jadi semua menggunakan yang namanya ilmu. Tidaklah orang berilmu itu bahwasannya tidak sia-sia. Karena ilmu itu akan kepakai dimanapun kita berada. Makanya kalau orang Betawi bilang, ketika kita ditinggalkan harta warisan itu akan menjadi sengketa. Tapi kalau kita ditinggalkan yang namanya ilmu, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat selamanya. Tidak akan tuh rebutan warisan, tidak akan ada. Nah, oleh karena itu, bahwasanya ilmu lah sangat penting dalam hidup kita. Lanjut, bahwasannya masuk pada materi pada hari ini.
kalau kita meneladani nilai-nilai akhlak Rasulullah sangat banyak. Kita harus tahu bahwasannya kenapa sih kita mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang istimewa di dalam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada hari ini saya akan merangkum setidaknya ada 3 bahwasannya mengapa kita harus yang namanya mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan mengapa kita bersolawat kepada Nabi, mengapa kita bahwasannya selalu mengimani Rasul, meneladani Rasul, ternyata ada 3. Saya rangkum yang pertama. Ternyata Rasul itu adalah basyarun lakal basyar. Apa itu basyarun lakal basyar? Rasulullah manusia biasa, kemudian diberikan yang namanya mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita, manusia, akan tetapi Rasul manusia yang bukan sembarang manusia. Di dalam kitab Marokil Ubudiyah dikatakan bahwasannya ada 10 keistimewaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Apa yang pertama? Pertama tuh dijelaskan katanya lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah ternyata tidak pernah yang namanya ikhtilam, bermimpi basah sepanjang hidupnya. Artinya apa? Setiap cowok memang tanda-tandanya adalah bermimpi basah ketika sudah balik itu sendiri ya. Akan tetapi Rasul tidak pernah lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasul tidak pernah yang namanya membayangkan hal-hal, mohon maaf, tentang seks, tentang mesum dan lain sebagainya. Rasul tidak pernah yang namanya ikhtilam, bermimpi basah, berpikiran jorok dan lain sebagainya. Makanya Rasul itu hatinya terjaga, pikirannya terjaga, perbuatannya terjaga. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, bahwasannya hati Nabi dibelah, diambil hatinya, dibersihkan kembali, kemudian dimasukkan. Peristiwa Isra Mi'raj yang tidak masuk dengan logika. Bahwasannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian di samping-samping itunya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati Rasulullah bersih, pikirannya bersih, tidak ada pikiran kotor sedikit pun di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Bahwasannya Rasulullah tidak pernah berikhtilam. Itu satu keistimewaan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua dijelaskan dalam kitab ini adalah wa ma tasa'aba aslam fi madaiz zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menguap sama sekali. Artinya apa? Rasul itu kuat al-quwah. La haula wa la quwata illa billah al-quwah. Rasulullah itu ada orang yang kuat. Boro-boro kita ya, duduk baru sejam aja seperti ini, udah pantatnya panas itu ya. Sudah nguap dikit-dikit, matiin kamera sambil tidur. Kok tahu Ustaz? Iya, Ustaz pernah kuliah. Jadi gitu. Jadi Rasul nggak pernah yang namanya menguap, ngantuk, istilahnya tidak seperti itu. Bahkan Rasul itu dari zaman dahulu ngajinya nggak kayak kita. Maulid setahun sekali, ngaji sehari sekali. Dari ba'da subuh Rasul itu ngaji, dikatakan Habib Ahmad Husain katanya. Dari ba'da subuh ngaji sampai dengan yang namanya menjelang zuhur. Berhenti sholat zuhur, kemudian ngaji lagi sampai dengan asar, terus setiap hari seperti itu. Kalau kita mah ngaji boro-boro kayak begitu ya. Bahwasannya sekarang itu banyak godaan-godaan. Apalagi godaan setan gepeng itu ya. Apa itu setan gepeng? Handphone kita itu ya, gadget. Itu kita nggak lihat WA sehari aja, udah rungsing pikiran kita. Giliran nggak lihat Al-Quran sebulan itu nggak ada pikiran sama sekali. Itulah setan gepeng. Jangan sampai kita terkena pengaruh yang namanya handphone.
Nggak boleh deh Ustadz main handphone. Boleh. Akan tetapi tahu waktu, tahu apa yang harus digunakan dalam handphone. Karena handphone itu bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Nggak percaya? Coba aja mati dulu. Lalu yang ketiga, keistimewaan Rasul Muhammad SAW, katanya binatang-binatang tidak pernah lari dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi hismihil hasan. Jadi selain Nabi Sulaiman, Rasul pun bisa yang namanya berkomunikasi ya dengan binatang. Kalau hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa berkomunikasi dengan burung hut ya. Ketika sedang berjalan bersama tentara jinnya, salah satu burung hut itu terbang. Ternyata ngasih tahu ada yang namanya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Dia adalah seorang penyembah matahari. Nah lalu apa? Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar kabar dari burung itu sendiri. Ketika mendengar kabar bahwasanya siap mendakwahi yang namanya Ratu Balkis itu sendiri, yang akhirnya takluk ya dengan kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sama Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, binatang-binatang itu nggak pernah lari dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beda ya, deketin kucing dikit aja, kucingnya lari itu karena takut kali sama kita ya. Lalu yang keempat, dijelaskan bi khalqihi ka'amami ru'yatun sabatat. Ternyata di tubuh Nabi itu tidak pernah dihinggapi yang namanya seekor lalat. Lalat itu nggak pernah hinggap. Makanya Nabi itu keringatnya itu bau kasturi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bilang gini, ketika Rasul tidur, ibunya Ummu Sulaim itu membawa bejana, kemudian menadahi keringatnya Rasul. Lalu ditanya sama Rasul, apa yang kamu lakukan itu? Saya mau yang namanya mengumpulkan keringat Rasul. Ini saya jadikan yang namanya minyak wangi. Itulah keistimewaan Rasul. Keringatnya itu bau minyak wangi. Coba kalau keringat kita semua. Bau apa gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah yang namanya dihinggapi lalat di dalam tubuhnya. Itulah keistimewaan yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ceritakan satu mungkin nggak akan selesai sekarang ini. Kemudian sama seperti nabi-nabi lainnya, wala yura asru baulim minhu fi alami. Ternyata Nabi Muhammad mampu melihat belakang dengan jelas. Beliau lihat depan, tapi bisa lihat yang namanya ke belakang. Sama seperti nabi-nabi lainnya. Beda dengan kita. Makanya Rasul itu ketika memejamkan mata, hatinya pun terjaga. Kemudian yang keenam, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Dan ketika beliau buang air, tak ada bekasnya sama sekali. Itulah salah satu keistimewaannya ya. Kemudian hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatani. Rasul ini nggak pernah yang namanya tidur, akan tetapi tidur beneran gitu ya. Beda kalau tidur kita, apalagi bulan puasa itu tidurnya. Masya Allah ya, dari habis sahur sampai buka, tidur mulu. Berbeda dengan Rasul. Rasul tidur hanya matanya aja terpejam. Tapi hatinya selalu yang namanya menjaga-jaga. Hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah yang namanya tertidur pula seperti kita. Itulah keistimewaan seorang Rasul. Kemudian selanjutnya adalah katfahu qad alata qauman idza jalasu. Dan tidak nampak bayangan beliau meskipun di bawah teriknya matahari. Ini lagi panas-panasnya banget ya. Kalau Rasul berdiri di teriknya matahari, itu nggak nampak bayangannya. Coba kalau kita ya, itulah hebatnya seorang Rasul. Dan terakhir,
bahwasannya katsfahu qad alata qauman idza jalasu. Ketika duduk di majlis, dua pundaknya selalu lebih tinggi dari yang lainnya. Artinya apa? Rasul itu ketika di mana-mana itu terkenal dengan kepemimpinannya. Tidak ada yang menandingi kepemimpinan Rasul, kemudian karismatiknya Rasul, dan lain sebagainya. Ingdal wiladati sifyada bimuhtatan. Dan terakhir adalah dilahirkan ke dunia sudah dalam keadaan berkhitan. Itulah Rasulullah SAW. Mengapa kita harus mengimani? Yang pertama adalah tadi ya, Rasulullah adalah basyarun lakal basyar. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengimani Rasul? Kenapa kita harus yang namanya mengagungkan Rasul Muhammad SAW? Dalilnya Al-Ahzab ayat 21 itu ya, yang sering dibacakan ketika Maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah ternyata suri tauladan yang paling baik, yang patut kita contoh. Kalau orang sekarang itu mengidolakan Blackpink, Rasul tidak ada tandingannya sama Blackpink ya. Makanya boleh kita mengidolakan yang lain, tapi jangan pernah kita idolanya atau cintanya itu lebih dari Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik diutus ke muka bumi ini, tidak ada keraguan di dalamnya untuk diikuti. Makanya kan kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Kalau kalian mencintai yang namanya Allah, maka ikutilah yang namanya ittibar Rasul, perintah-perintah Rasul Muhammad SAW. Tidak ada tandingannya Rasul. Ustadz, saya seorang pemimpin, Rasul seorang pemimpin yang hebat. Bahkan kalau kalian tahu yang namanya sejarah perjanjian Piagam Madinah, itu adalah suku-suku yang bahwasannya di luar agama Islam yang tidak terima dengan Muhajirin dan Ansor. Akhirnya apa? Rasulullah yang mendamaikan semuanya. Makanya dari dulu Rasul sudah mengajarkan yang namanya toleransi. Fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam wal haqqi wa ahli, itu kata Rasul. Kalau kalian ada perbedaan di antara keduanya, carilah yang benar dan yang ahlinya. Kemudian kalau sudah yang namanya ada yang benar dan ahlinya, berbeda pendapat pun silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tidak pernah yang namanya Rasul mengajarkan memaksakan pendapat. Tapi Rasul itu selalu mengajarkan yang namanya toleransi. Dimanapun berada, Rasul mengajarkan toleransi. Rasul pemimpin yang hebat. Ustaz, saya seorang pedagang, Rasul pun berdagang. Bahkan direwayatkan ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 12 tahun sudah ikut pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Bahkan Rasul dijuluki yang namanya gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kalau Rasul dulu berdagang dengan cara yang jujur, makanya ada selalu ya seminar itu ya. Bagaimana ala Rasulullah SAW. Sedikit dijelaskan, ternyata Rasul itu berdagang diutamakan adalah jujur. Tidak pernah Rasul yang namanya berdagang itu seperti sekarang ini ya. Apalagi jual beli online sekarang ini yang marak, banyak hal yang bahwasannya sesuatu yang subhat. Tidak tahu itu halal atau haram. Banyak yang tertipu di dalam jual beli online. Di deskripsinya itu bagus. Pas datang sepatunya robek dan lain sebagainya. Nah, itu tidak pernah diajarkan yang namanya Rasul Muhammad SAW. Kemudian kalau Rasul jualan itu nggak pernah yang namanya kualitasnya buruk. Tidak pernah yang namanya mengambil untung 100%. Tidak pernah. Kemudian Rasul adalah orang yang tidak pernah putus asa, menyerah. Dalam berdagang sekalipun, Rasul tidak pernah yang namanya mengajarkan menyerah dalam hal berdagang. Nah, oleh karena itu, Rasul pun berdagang. Bahkan Islam di Indonesia pun masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jalur
laut perdagangan, akhirnya itu Islam itu menyebar, didakwahkan oleh Rasul Muhammad SAW sampai dengan ke Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, Rasul pun adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Saya sampai jam berapa ini? Saya sampai jam berapa nih? Sampai jam 11 lebih 10, Pak. Oh ya, takutnya kepanjangan saya ngomong. Ini udah pada ngantuk soalnya nih. Ya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Lalu yang selanjutnya, Rasul, saya seorang guru. Gitu. Rasul pun menjadi seorang guru, bahkan guru seluruh umat muslim. Guru yang namanya mengajarkan segala hal untuk seluruh umat muslim. Bahkan muridnya Rasul lebih daripada kita ya. Yang kuliah pendidikan pastinya nanti akan ada yang menjadi guru. Rasul pun guru ngaji dan lain sebagainya. Nah, jadi Rasul itu mengajarkan segala hal dalam kehidupan kita. Nah, makanya munculnya adanya hadis, perkataan perbuatan seorang Rasul yang bahwasanya disampaikan dari sahabat kah, dari istrinya kah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mengapa kita beriman kepada Rasul? Kita mengikuti jejak Rasul Muhammad SAW. Kalau tadi yang pertama, basyarun lakal basyar, manusia yang bukan sembarang manusia. Yang kedua adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah Rasulullah dalam berdakwah adalah dengan ikhlas, dengan yang namanya sabar. Saya ambil suatu contoh yang tadi saya sebutkan di muqaddimah. Ternyata ada seorang pengemis buta. Pengemis buta ini ada di tengah-tengah pasar. Biasanya di tembok itu dia sering yang namanya meminta-minta. Nah, setiap hari dia ucapkan kata pengemis buta, jangan ikuti yang namanya Muhammad. Muhammad adalah seorang penyihir. Muhammad adalah seorang pembawa kabar yang buruk. Apa Rasul marah? Tidak. Sahabat Umar bin Khattab pun geram. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW dengan kesabaran dan keikhlasan Rasul itu? Bahwasannya Rasul itu memberikan 2 emas kepada sang pengemis buta itu. Ketika diambil 2 keping emas itu, menangis. Namanya seorang pengemis buta ini. Apa yang dikatakan, siapa yang ngasih ini? Siapa yang memberikan saya 2 keping emas? Belum pernah ada selama. Bahkan bukan hanya dikasih 2 keping emas, dikasih pun yang namanya sepotong roti ya. Dan itu roti itu disuapin setiap harinya. Tidak pernah putus dengan lembut dan kasih sayang. Tapi tetap pengemis buta itu mencaci maki Rasul. Sini saya kasih tahu pembohongan besar, pembohongan publik. Bahwasanya Rasul adalah seorang pendusta, Rasul adalah seorang penyihir, Rasul adalah seorang yang tidak pernah yang namanya menyebarkan kebaikan, artinya kebohongan yang disebar. Lantas apa? Rasul terus menyuapinya. Suatu ketika, singkat cerita, Rasul itu wafat. Ketika wafat, bahwasannya 2 hari pengemis itu menangis, mana yang biasa nyuapin saya, mana yang biasa ngasih makan saya dengan khufiyah, dengan lembut. Lalu ketika itu, bahwasanya sahabat Abu Bakar datanglah ke pengemis buta itu. Bahwasanya Rasul ini mengikuti kebiasaan Rasul menyuapi pengemis buta ini. Lalu apa kata pengemis buta itu? Tidak. Kenapa ini yang nyuapin saya ini berbeda dengan setiap harinya pada kemarin itu? Lalu dikatakan oleh Abu Bakar, bahwasannya yang telah nyuapin kamu adalah yang kamu hina. Yang kamu katakan setiap harinya. Yang kamu hardik setiap harinya. Yaitu Nabi Muhammad SAW.
Lalu pengemis buta itu mengeluk Abu Bakar dan akhirnya menjadi seorang muslim, seorang Islam yang pada zaman itu bahwasanya Rasul berdakwah dengan keikhlasan dan dengan kesabaran yang ia perbuat. Nah, makanya ketika kita menuntut ilmu pun harus ikhlas, mengajarkan ilmu pun harus ikhlas. Karena kalau kita lakukan apapun dengan tidak ikhlas, insya Allah tidak akan berkah. Apa pun yang kita lakukan. Teman-teman, saya paham banget yang ikut organisasi ini. Pasti pengorbanan waktu, pengorbanan uang, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah yang namanya putus teman-teman korbankan. Akan tetapi kalau insya Allah itu diikhlaskan, bahwasanya dengan ikhlas menyampaikan organisasi itu sendiri, insya Allah itu akan menjadi berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, An-nas kulluhum mauta. Jadi setiap manusia itu katanya mati, illal alimun, kecuali orang yang berilmu, wal alimuna niyamun illal amilun. Dia sudah berilmu, diibaratkan seperti orang yang hidup, wal alimuna niyamun, akan tetapi dia seperti orang yang tidur. Wal amilu na mukhtaruna illal mukhlisun. Bahwasanya dia sudah punya ilmu, sudah mengamalkannya, akan tetapi dia tidak ikhlas. Dia menjadi orang yang namanya tersesat di dalam kehidupan. Makanya sudah punya ilmu, nanti diamalkan ilmunya. Mengamalkannya juga dengan ikhlas. Insya Allah ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, itulah bahwasannya suri tauladan yang paling baik, figur yang paling patut kita contoh dalam kehidupan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita mengikuti tauladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, yang disampaikan Ustadz Ismail tadi, ayat dan hadisnya sudah banyak ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata kalau kita mau mencontoh akhlak yang paling azim adalah akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ini jangan sampai nih teman-teman semua. Boleh kita lebih pintar dari guru kita, tapi akhlak terus didepankan. Al-adabu fauqal ilmi. Sekarang banyak orang-orang itu yang sombong. Mentang-mentang sudah ada internet dan lain sebagainya, guru tidak dianggap. Jangan seperti itu. Laula al-murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena Tuhanmu, insya Allah kalian nggak akan, kalau bukan karena gurumu, kalian nggak akan mengenal Tuhanmu. Nah, makanya hargailah seorang guru. Kalau kalian melihat gaji guru itu nggak seberapa ya, tapi artinya mendidik seberapa banyak anak murid, keikhlasan di dalamnya. Nggak mungkin kalian pasti pernah mendengar guru honorer itu demo atas gajinya dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua guru itu pasti melaksanakan dengan ikhlas kegiatan untuk mengajar. Sebagai seorang murid, kita harus punya adab terhadap guru. Sekarang banyak ya, guru ditendang. Apalagi saya kemarin mendengar guru dibacok itu ya, astagfirullahaladzim. Apalagi di madrasah dan lain sebagainya. Artinya apa? Jangan pernah hilangkan akhlak. Jangan pernah hilangkan moral. Walaupun setinggi apapun ilmu kalian, tetaplah gurulah. Karena guru itu nggak pernah ada yang namanya mantan. Karena guru itu mengasih ilmu nggak akan habis. Kalau kalian dikasih duit akan habis. Tapi ilmu itu akan mengalir sepanjang masa. Ilmu itu akan mengalir sampai dengan kalian meninggal. Makanya kan dalam hadis dinyatakan, idza mata banu Adam itu kecuali 3. Apa saja? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah adalah amal kita, sedekah kita. Au ilmu yang tafa'u ini yang kedua nih. Adalah ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir adalah awwalidis soleh. Jadilah anak yang soleh dan solihah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Janganlah menghardik orang tua. Satu orang tua bisa mengurus 10 anak.
10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Bahkan ada orang tua yang ditaruh di pati jompo ya, sedih sekali. Nah itulah bahwasanya gambaran dunia. Jangan sampai kita tidak berakhlak kepada siapapun itu, apalagi kepada orang tua. Khususnya kepada ibu ya. Bahwasannya ditanyakan, man ahakun nasi bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak saya muliakan ya Rasul? Dijawablah katanya, ummuka, ibumu. 3 kali dikatakan ummuka, ibumu, ibumu. Kemudian yang sumaman selanjutnya adalah abuka, ayahmu. Nah oleh karena itu hargailah jasa orang tua, hargailah seorang guru. Insya Allah kalau kita tiga-tiganya kita hargai, bapak, ibu, orang tua, nanti kalau sudah menikah ada mertua ya. Nah itulah yang kita hargai, yang kita berikan yang namanya sedekah, yang kita berikan bantuan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita menghargai itu semua, keberkahanlah hadir dalam hidup kita. Makanya kalian kalau pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni yang gendong ibunya ya sampai ke Mekah itu, langsung diganjar surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung. Kalau orang menghormati ibu, bahkan seorang datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid, aku yang namanya tidak merasakan sakaratul maut. Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid, saya akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Ditanya, "Alaka minkum ummin?" katanya. "Masih adakah ibumu?" "Masih adakah orang tuamu?" "Masih ada." "Ildam farajulaini fasahal jannah." Kembalilah kepada ibumu, kembalilah kepada bapamu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Fasahal jannah, maka kalian akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahwasannya kita meneladani akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saya simpulkan mengapa kita mengimani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 garis besar yang kita menjadikan alasan. Yang pertama, basyarun lakal basyar. Rasul adalah manusia yang bukan sembarang manusia. Yang kedua adalah bahwasanya uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Dan terakhir adalah Rasul berdakwah dengan cara sabar dan ikhlas. Insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan teladan dari Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak